Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang terjadinya khariqul adah. Khariqul adah itu maknanya sesuatu yang luar biasa. Khariqul adah itu punya beberapa nama, tergantung terjadi pada siapa. Kalau terjadi pada seorang nabi dan rasul, namanya adalah mukjizat. Mukjizat itu artinya sesuatu yang melemahkan. Melemahkan siapa? Melemahkan lawannya. Karena setiap rasul ketika berdakwah, dia akan berhadapan dengan lawan. Nah, maka untuk mengalahkan lawan ini Allah kasih mukjizat, di senjata untuk melemahkan lawan. Maka bentuk mukjizat para rasul itu beda-beda sesuai dengan musuh yang dihadapi. Ya. Kalau Nabi Musa, mukjizatnya diberikan dalam bentuk tongkat yang bisa berubah jadi ular, bisa membelah laut dan lain sebagainya. Kemudian ada nabi yang mukjizatnya bisa berbicara dengan binatang. Ada yang mukjizatnya bisa menyembuhkan segala macam penyakit, Nabi Isa alaihissalam. Ada yang tidak mempan dibakar, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang bisa melunakkan besi, Nabi Dawud alaihissalam, dan lain-lain. Jadi kejadian yang luar biasa yang dialami oleh seorang nabi atau rasul namanya mukjizat. Kemudian jika khariqul adah ini terjadi pada para walinya Allah, itu namanya karomat. Karomat itu maknanya kemuliaan. Jadi Allah berikan kemuliaan kepada para walinya. Maka para wali ini juga punya karomat yang berbeda-beda sesuai dengan tantangan yang dihadapinya. Kemudian ada lagi, jika terjadi pada seorang yang bukan rasul, bukan nabi, bukan wali, tapi orang yang beriman, orang-orang yang soleh, namanya ma'unah. Ma'unah itu pertolongan. Yang kemarin saya contohkan, ketika terjadi kecelakaan, di saat yang lain banyak meninggal, luka berat, dia tergores sedikit pun tidak. Itu namanya dapat ma'unah, dapat pertolongan dari Allah. Bukan karomat dan juga bukan mukjizat. Kemudian jika terjadi pada orang kafir, namanya sihir dan sejenisnya. Ya, sihir itu di zaman sekarang punya banyak nama, tapi intinya ya tetap aja sihir. Nah, selain itu ada kemampuan atau kejadian yang luar biasa yang kesemuanya itu diperoleh melalui latihan, melalui satu amalan. Ya, ini namanya bukan mukjizat, bukan karomah, juga bukan ma'unah. Biasanya bentuknya itu adalah ilmu kesaktian, ilmu kanuragan. Nah, ini di suatu daerah kadang disebut dengan istilah ilmu hikmah. Ya, ilmu hikmah.
Jadi misalnya seseorang ketika membaca sesuatu dengan hitungan tertentu akan punya kemampuan yang luar biasa. Sihir dan ilmu hikmah itu bisa ditampilkan sewaktu-waktu sesuai dengan si pemiliknya. Jadi ilmu hikmah dan sihir itu bisa ditampilkan sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan pemiliknya, sehingga bisa dipertontonkan. Sedangkan mukjizat, karomat, dan maunah itu tidak bisa, karena mukjizat, karomah, dan maunah itu terjadi berdasarkan kehendak Allah, bukan kehendaknya Rasul, bukan kehendaknya Nabi, bukan kehendaknya wali, tapi kehendak Allah. Jadi tongkat Nabi Musa bisa berubah ular itu ketika yang menyuruh untuk melemparkan adalah Allah, bukan kemauan Nabi Musa sendiri. Tongkat Nabi Musa mampu membelah lautan itu juga ketika yang memerintahkan memukulkan itu adalah Allah, bukan kemauan Nabi Musa sendiri. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar itu ya atas kehendak Allah. Ya. Pada pengajian yang lalu pernah saya sampaikan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah diikat di tempat melempar, karena kobaran api itu sangat besar, sehingga kalau Nabi Ibrahim itu dilempar pakai tenaga manusia maka tidak akan bisa jatuh di tengah kobaran api. Ya, melemparkan orang besar kan berat, ya. Maka harus pakai alat. Nah, ketika Nabi Ibrahim sudah diikat di alat itu, alat melempar itu, datanglah malaikat Jibril menawarkan pertolongan. Apa bisa dibantu? Kata Nabi Ibrahim, kalau sama kamu enggak, tapi kalau sama Allah iya. Kemudian malaikat Jibril berkata, ya udah kalau gitu silahkan minta tolong sama Allah. Kata Nabi Ibrahim, loh aku kalau sama Allah itu enggak usah minta, sudah langsung dikasih, karena Allah tahu apa yang akan terjadi pada diriku. Itu saking yakinnya Nabi Ibrahim. Jadi sedikit pun tidak ada rasa takut, karena yakin Allah pasti menolong, enggak usah minta. Maka pada umumnya mukjizat para rasul itu terjadi ketika dalam kondisi terdesak. Ya, kayak Nabi Musa itu kan udah terdesak, dikejar lawan, di depannya lautan, tidak bisa nyebrang. Nah itu kan udah terdesak. Nah, maka begitu laut dipukul dengan tongkatnya akan membelah. Nah, jadi bedanya ya, kalau sihir, ilmu hikmah itu bisa ditampilkan sewaktu-waktu oleh pemiliknya, tapi kalau karomah dan mukjizat tidak bisa, karena karomah dan mukjizat terjadi atas kehendak Allah. Sihir dan ilmu hikmah itu bisa dipelajari, siapapun orang asalkan mau itu bisa mempelajarinya. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kemudian bagaimana terjadinya khariqul adah? Pada pengajian yang lalu telah dijelaskan bahwa sirul khususiyah, rahasia keistimewaan yang Allah tutupi dengan sifat basariyah yang ada pada hatinya seorang waliullah, itu terkadang oleh Allah dibuka. Nah, ketika tutupnya ini dibuka, maka muncullah karomah, muncullah mukjizat kalau pada Nabi, muncullah khariqul adah. Jadi sesungguhnya khariqul adah itu adalah sirul khususiyah yang terbuka. Ya, sirul khususiyah yang terbuka. Tapi terbukanya ini tidak terus-menerus, cuma kadang-kadang. Ya. Jadi sirul khususiyah itu cahaya-cahaya Allah, cahaya-cahaya sifat Allah yang sempurna, yang Allah pancarkan ke dalam hati para walinya. Kemudian oleh Allah ditutupi pakai sifat basariyahnya si wali tersebut.
sehingga tidak tampak. Nah, kadang-kadang oleh Allah dibuka. Ketika dibuka itu munculnya dalam bentuk khariqul adah. Jadi khariqul adah itu adalah sirul khususiyah yang dibuka oleh Allah. Nah, contohnya begini, contohnya ya, contoh gampangnya. Sesungguhnya yang punya cahaya itu kan matahari, ya. Di dunia ini sumber cahaya itu adalah matahari. Bulan itu aslinya tidak punya cahaya. Namun bulan dilihat dari bumi tampak bercahaya itu karena bulan tadi sedang mendapatkan pancaran sinar matahari. Di aslinya itu sinar matahari, ya. Sinar matahari yang memancar pada bulan, akhirnya bulannya ikut bercahaya. Nah, khariqul adah itu juga begitu, ya. Aslinya yang kuasa, ya, yang punya ilmu itu Allah. Tapi ketika ilmu dan kuasa Allah ini Allah pancarkan ke dalam hati para walinya, akhirnya para wali Allah itu memiliki ilmunya Allah dan kekuasaannya Allah. Itu ceritanya, ya. Jadi tetap saja sumbernya itu dari Allah, bukan dari wali itu sendiri, bukan dari rasul itu sendiri, tapi dari Allah. Makanya tidak bisa ditampilkan sewaktu-waktu, ya. Dia hanya akan muncul berdasarkan kehendak Allah, ya, kapan Allah memancarkannya dan membukanya. Kalau Allah tidak berkehendak untuk membukanya, ya tidak akan terbuka, tidak akan keluar khariqul adah. Nah, keterangannya demikian. Wa'lam, ketahuilah, anna sirul khususiyati, sesungguhnya rahasia keistimewaan, alladzi ja'alahu Allahu, yang Allah jadikan atau Allah tempatkan, Allah pancarkan, fi bawatini auliyaihi, di dalam hati para walinya, wasatarahu, kemudian Allah menutupinya, biduhuri wasfi basariyatihim, dengan tampaknya sifat manusia biasa, itu qad yadharuhu, terkadang Allah menampakkannya, alaihim, atas para walinya, ala wajhi kharqil adati, dalam bentuk khariqul adah. Jadi sirul khususiyah, cahaya keistimewaan yang Allah pancarkan ke dalam hati para walinya, kemudian Allah tutupi pakai sifat-sifat manusia biasa, itu terkadang, ya, sewaktu-waktu Allah buka, Allah tampakkan, dibuka tutup basariyahnya tadi dibuka, sehingga muncullah sesuatu yang luar biasa. Faqad yadharu, maka terkadang tertampak, ala waliyihi, atas walinya Allah, min kudratihi, dari sifat kudrohnya Allah, wa ilmihi, dan sifat ilmunya Allah, wasairi kamalatihi, dan sifat-sifat kesempurnaan Allah yang lain. Tampak ma, sesuatu, taharu, yang bingung, fihi, memahami sesuatu, apal ukulu, akal. Ketika tutupnya dibuka, maka muncullah satu kejadian yang akal tidak bisa mencerna. Wa tadhalu fihil adhanu, dan hati pun juga tidak bisa memahami. Jadi karena sirul khususiyah itu berasal dari Allah, ya, maka ketika Allah pancarkan ke dalam hati hambanya harus ditutupi pakai sifat manusia biasa, sehingga walaupun dia seorang wali, tampilannya tetap seperti orang biasa. Nah, cuma kadang-kadang Allah buka. Ketika Allah buka, muncullah sesuatu yang luar biasa. Nah, sesuatu yang luar biasa itu merupakan pancaran dari kudrohnya Allah. Maka orang yang dapat mukjizat, dapat karomah dari Allah, dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa, mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang biasanya dia tidak mampu untuk melakukannya, ya, punya kekuatan super lah, punya kemampuan yang super. Atau yang Allah pancarkan itu adalah sifat ilmunya Allah, sehingga orang yang dapat pancaran ilmunya Allah tadi memiliki ilmu yang ilmunya itu luar biasa.
Dia tidak hanya mengetahui apa yang sedang terjadi, tapi juga mengetahui sesuatu yang sudah terjadi pada masa lalu, yang sangat sudah lama, misalkan ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Atau karena dia dapat pancaran ilmunya Allah, sehingga dia mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Padahal sesuatu yang terjadi itu masih lama, tapi dia sudah tahu. Kenapa? Dikasih tahu sama Allah. Contohnya, pertama yang saya jadikan contoh adalah yang terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Nabi. Beliau itu pernah dalam khutbahnya, sedang berkhutbah itu di mimbar, tiba-tiba Umar bin Khattab ini memberi komando kepada pasukannya yang sedang berperang. Padahal jaraknya antara tempatnya Umar bin Khattab berkhutbah dengan pasukannya berperang itu ratusan kilometer. Tapi suaranya Umar bin Khattab itu didengar oleh seluruh pasukannya. Padahal jaraknya ratusan kilometer. Dan Umar bin Khattab menyaksikan secara detail kondisi pasukannya yang sedang berperang. Padahal secara fisik Umar bin Khattab sedang khutbah di masjid. Itu pada Sayyidina Umar bin Khattab, namanya karomah, karomah. Kemudian contoh lagi mukjizat, contoh mukjizat. Ketika Nabi Muhammad sedang kerja bakti menggali parit, menggali Khandaq untuk persiapan perang Khandaq itu Nabi ikut mencangkul. Nah, ketika itu Nabi mencangkul itu, cangkulnya membentur sebuah batu. Akhirnya muncullah cahaya. Jadi batu yang keras tadi itu kena benturan cangkul Rasulullah itu keluar cahaya. Nah, ketika keluar cahaya itu di situ batu tadi itu kayak berubah jadi monitor komputer itu, Pak. Menggambarkan, tergambar di situ dengan jelas negara-negara yang nanti dikuasai oleh umat Islam. Jadi Nabi sudah melihat negara mana yang nanti akan ditaklukkan oleh Islam melalui bongkahan batu tadi itu. Jadi bagaimana dia bisa tahu padahal itu peristiwanya belum terjadi? Ya gampang saja, karena dikasih tahu oleh Allah. Sementara semua yang akan terjadi itu kan sudah diketahui oleh Allah semua. Jadi kalau kita kasih contoh yang lain itu seperti ini loh, seorang sutradara itu pasti tahu cerita film yang akan dibikin. Bahkan bisa jadi filmnya itu sudah jadi semua, tapi sebagian sudah ditayangkan, sebagian belum. Terus sutradaranya sudah tahu semua. Nanti ceritanya seperti apa, bagaimana sudah tahu semua, karena dia yang bikin. Cuma sebagian sudah ditayangkan, sebagian belum. Nah kadang-kadang yang belum ditayangkan di umum ini itu oleh Allah sudah dikasih tahu kepada Rasulnya, kepada nabinya, atau kepada para walinya. Jadi bukan hal yang mustahil kalau wali itu bisa kadang-kadang tahu sesuatu yang akan terjadi, karena sudah dikasih tahu sama Allah. Itu banyak, Pak. Pengalaman-pengalaman seperti itu banyak. Dulu ketika menjelang terjadinya tsunami di Aceh, itu ada juga seorang waliullah yang beberapa bulan sebelumnya sudah dikasih tahu oleh Allah, menyaksikan betapa dahsyatnya tsunami yang dipenuhi oleh mayat yang bergelimpangan, itu tahu semua, tapi tidak bisa mencegah, hanya bisa melihat. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu pernah dikasih tahu tentang peristiwa yang akan terjadi pada para sahabatnya sepeninggal beliau. Bahkan dibunuhnya Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain di padang Karbala itu Rasulullah juga sudah melihatnya. Tapi Rasulullah tidak bisa mencegah, karena itu memang sudah qadha qadarnya Allah. Tapi sebelumnya sudah tahu. Nanti Sayyidina Ali itu meninggal karena dibunuh oleh siapa, Umar bagaimana, itu semuanya Rasulullah sudah tahu. Jadi walaupun belum terjadi sudah tahu karena dikasih tahu oleh Allah. Berarti itu yang sedang Allah pancarkan ke dalam hatinya adalah ilmunya Allah.
ilmunya Allah, nanti kuasanya Allah atau sifat-sifat kesempurnaan Allah yang lainnya. Lakin layadumu dzalika lahum, tetapi terjadinya karomah atau mukjizat bagi para rasul dan karomah bagi para walinya Allah itu tidak terus menerus, ya. Karomah atau mukjizat tidak terus menerus, ya kadang-kadang sebentar saja, ya, tidak selamanya. Ya. Makanya Nabi kalau perang ya kayak umumnya orang biasa. Nabi tidak pernah perang terus membawa mukjizatnya, tidak, atau menggunakan kekuatan mukjizat juga tidak. Ya, tidak. Maka Nabi ketika perang ya bisa dilukai, ya, bisa berdarah-darah dan seterusnya. Maka Nabi juga pakai baju perang, ya, pakai rompi, juga bawa senjata, juga bawa tameng kayak umumnya orang. Jadi memang sekali lagi mukjizat atau karomah itu muncul berdasarkan kehendak Allah, bukan kemauannya Rasul atau walinya Allah. Jadi layadumu, tidak terus menerus. Kayak Nabi Sulaiman berbicara dengan binatang itu apa ya, tiap hari kalau berbicara dengan binatang itu tidak, hanya sewaktu-waktu saja, tidak terus menerus. Nah, bal yakunu ala sabil karomati wa khorqil adati. Jadi hanya terjadi sewaktu-waktu. Ya. Kalau kondisi sudah sangat mendesak, biasanya Allah munculkan. Tapi kalau tidak mendesak, tidak. Gitu. Yasruku memancar alaihim atas para walinya Allah apa sumusu ausofihi, matahari sifat-sifatnya Allah, ya. Fayatasifuna, kemudian para wali itu bersifat bisifatihi, dengan sifatnya Allah. Tadi yang saya contohkan di awal. Jadi aslinya yang bercahaya atau sumber cahaya itu adalah matahari. Kalau kemudian bulan tampak bercahaya karena bulan itu dapat sorotan dari sinar matahari. Nah, aslinya yang punya kuasa, punya ilmu itu adalah Allah. Kalau kemudian wali tadi memiliki kuasa yang luar biasa, ilmu yang luar biasa, itu karena sedang disorot oleh kuasa dan ilmunya Allah, ya. Disorot, dipancari oleh sinar dari Allah, akhirnya dia menjadi punya sifatnya Allah. Nah, summa yakbitu dzalika anhum, kemudian dicabut lagi oleh Allah, digenggam lagi oleh Allah, kadang dipancarkan, kadang tidak. Ya kayak bulan itu, bulan itu kan tidak setiap hari memancar kan, ya. Memancarnya dengan sempurna kalau pas bulan purnama, habis itu mengecil lagi sampai kemudian hilang, nanti muncul lagi kecil, besar sampai puncaknya, gitu. Cuma kalau bulan rutin, ya, kalau bulan dapat cahaya dari matahari itu secara rutin. Nah, kalau mukjizat ini ya kadang-kadang. Jadi karomahnya para wali itu juga munculnya hanya kadang-kadang. Walaupun dia terkenal seorang waliullah, tidak setiap saat muncul karomahnya. Karena itu bukan kehendak walinya kok, kehendaknya Allah. Jadi summa yakbitu dzalika anhum fayaradduhum ila hududihim, kemudian oleh Allah dikembalikan ke batasan-batasannya. Fanurul khususiyati wahyal ma'rifatu sabitun layazulu, maka cahaya khususiyah yaitu ma'rifat, mengenal Allah, itu selalu ada dalam hatinya para walinya Allah, ya, tidak akan hilang. Sakinun layahulu, dia akan menetap, tidak akan berubah. Tapi wasirruha wa huwa kamalatuhu ta'ala tarotan yasroku ala ufuki basariyatihim fayastaniru bi awsofi rububiyatihi bi rububiyati. Adapun rahasianya, ya ini kesempurnaannya, itu kadang Allah pancarkan, kadang tidak. Kalau pas Allah pancarkan, ya, akan muncul karomahnya. Kalau pas Allah tutup, ya muncul sifatnya sebagai manusia biasa. Jadi tidak mentang-mentang wali itu setiap saat terus muncul karomahnya, itu enggak, ya. Karomah itu terjadi hanya sewaktu-waktu. Kalau pas lagi oleh Allah dibuka aja, pas dibuka tutupnya itu loh, ya. Buka tutupnya itu muncullah karomahnya. Nanti kalau ditutup lagi ya udah tampak manusia biasa lagi.
Wa taratan yanqabitu anhum. Jadi terkadang dicabut atau ditutup. Nah, fayaruduna ila hudutihim wa suhuti ubudiyatihim, sehingga yang tampak ya sifatnya sebagai manusia biasa. Wa'lam aidon, dan ketahui juga anna ausofal basariyati, sesungguhnya sifat-sifat basariyah itu sifat manusia biasa, alati satarallahu biha, yang Allah pakai untuk menutupi sirul khususiyati pada rahasia keistimewaan, itu innamahya ausofud dzatiyatu, yaitu sifat-sifat bawaan, sifat manusia yang oleh Allah dipakai untuk nutupi rahasia kewalian tadi, itu adalah sifat bawaan manusia, al-lazimatu lil basari, yang biasa dimiliki oleh setiap manusia. Contohnya kal akli, seperti makan, wasurbi dan minum, wan naumi dan tidur, wan nikahi dan nikah. Jadi walinya Allah ya, walaupun sesungguhnya dia orang yang luar biasa, tapi keluar biasaannya itu oleh Allah ditutupi dengan sifat-sifat biasa ya. Sehingga luar biasa tidak kelihatan karena ditutupi dengan biasa. Nah, sifat biasa yang dipakai oleh Allah untuk nutupi itu adalah sifat-sifat yang biasa ada pada setiap manusia. Contohnya apa? Makan. Jadi walinya Allah itu juga makan ya. Nah, kalau seandainya walinya Allah itu tidak pernah makan, maka orang bisa salah paham. Yang selalu tampak adalah cahaya Allah, wah nanti malah orang akan menyembah wali itu. Bahaya itu. Maka kemudian Allah tutupi, sehingga wali itu pun juga sebagaimana layaknya manusia biasa, dia makan, minum, berarti kelihatan sebagai manusia biasa. Wan naumi juga tidur, wan nikahi juga nikah. Nah, sehingga sifat basariah ini justru menyelamatkan ya, menyelamatkan para wali itu sendiri dan juga menyelamatkan umatnya. Karena dulu sebelum Nabi Muhammad pernah terjadi kecelakaan akidah. Apa itu? Ketika Allah mengutus Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu dari awal kejadiannya itu serba istimewa. Kalau umumnya orang ada ibunya ada bapaknya, Nabi Isa tidak ada bapaknya. Kalau umumnya orang-orang itu baru bisa ngomong setelah dewasa, Nabi Isa masih bayi sudah bisa berbicara. Kemudian Nabi Isa lahir dari seorang ibu yang terhormat, keluarga terhormat, sehingga kehidupannya itu sangat elit. Sifat-sifat kemanusiaannya itu hampir-hampir tidak tampak, yang tampak serba istimewa. Kemudian Nabi Isa itu mukjizatnya menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh umumnya orang. Contohnya kayak penyakit bawaan lahir itu kan biasanya nggak bisa disembuhkan. Itu Nabi Isa bisa menyembuhkan. Bahkan orang mati bisa dihidupkan. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Isa malah dianggap sebagai anak Tuhan. Jadi tidak diposisikan sebagai hamba Allah dan utusan Allah, tapi malah diposisikan sebagai anak Allah. Ini malah repot kan? Kenapa? Karena memang penampilan kesehariannya itu serba luar biasa. Nah, beda dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad segala sesuatunya tampak seperti umumnya manusia, sehingga terbukti sampai kapanpun tidak ada orang yang menuhankan Nabi Muhammad. Walaupun ada peringatan maulid memuji-muji Nabi Muhammad, tidak ada ceritanya umat Nabi Muhammad kemudian menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tampil sebagaimana layaknya manusia biasa. Nah, di dalam Al-Quran sendiri sebenarnya ketika Allah menjelaskan siapa jati diri Nabi Isa, itu juga dikatakan kana yakulanit to'am. Baik Nabi Isa maupun Ibu Maryam itu kedua-duanya juga makan makanan kayak kalian semua itu loh. Tapi kenapa kok malah kalian jadikan Tuhan? Tadi ya, jadi sifat kerasulan, kenabian itu kalau tidak ditutupi dengan sifat basariah justru malah membahayakan.
Ya, membahayakan bagi Rasul itu sendiri dan juga membahayakan bagi umatnya. Maka Allah menutupi sifat-sifat istimewa yang ada pada para walinya dengan sifat-sifat yang biasa dimiliki oleh umumnya manusia, seperti makan, minum, ya, tidur, menikah. Kalau Nabi Isa kan tidak menikah, ya, tidak menikah. Kalau Nabi Muhammad menikah, punya anak, bekerja dan seterusnya, pokoknya benar-benar tampil seperti umumnya manusia. Itu justru malah menyelamatkan akidah umatnya, sehingga tidak ada yang menuhankannya. Lal awsafu al matmumatu al munaqidatu lil ubudiyati. Allah tidak akan menutupi dengan sifat-sifat yang tercela yang membatalkan ubudiyahnya. Kal kibri wal ujubi wal hasati wal godobi wa ghairi dzalika. Jadi walaupun sifat Allah yang sempurna yang Allah pancarkan kepada walinya itu Allah tutupi pakai sifat manusia biasa, tapi yang dipakai tutup itu adalah sifat-sifat yang biasa dimiliki oleh manusia, bukan sifat yang tercela. Artinya begini, takabur itu kan juga sifat yang dimiliki oleh manusia biasa, tapi takabur itu sifat tercela. Makanya sifat takabur tidak Allah pakai untuk nutupi sirul khususiyah. Maka tidak ada ceritanya walinya Allah terus sombong, itu tidak ada. Ya, kalau walinya Allah kok sombong berarti bukan walinya Allah. Walinya Allah mesti tawadhu. Wal ujbi ujub, bangga diri. Allah juga tidak akan menutupi sirul khususiyah dengan sifat basirah bentuknya ujub, bangga diri, tidak. Maka tidak ada walinya Allah yang ujub. Hasad, iri, ya, juga tidak ada ceritanya walinya Allah iri. Ghadab, pemarah, juga tidak. Ya. Jadi walinya Allah itu walaupun menghadapi orang yang sangat menjengkelkan, itu tidak pernah marah, Pak. Tetap memandang manusia dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Ya, penuh kasih sayang. Karena yang ditiru adalah Nabi Muhammad, mewarisi Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu kalau nurutin jengkel, dulu kan malaikat pernah menawarkan itu ketika Nabi Muhammad hijrah di Taif, itu kan Nabi Muhammad dilemparin batu, ya, sampai giginya tanggal, sampai berdarah-darah. Itu malaikat penjaga gunung itu menawarkan jasa. Jika Nabi Muhammad berkehendak, gunung itu siap diangkat, ditimpakan ke orang-orang kafir yang memusuhi Nabi. Tapi Nabi tidak menerima tawaran itu. Justru malah Nabi mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada umatku, mereka memusuhiku karena mereka tidak tahu. Nah, itu kan orang yang punya pandangan rasa kasih sayang, tidak pernah marah. Saat Nabi marah, habislah orang-orang itu. Ya. Nah, para walinya Allah juga begitu. Ya. Dia tidak memiliki sifat takabur, ujub, hasad maupun marah. Wa ghairi dzalika, dan sifat-sifat yang lainnya yang tercela. Fa inna tilka ausafi dhahabat bidhuhuri nuril inayati wasabiqil hidayati. Karena sifat-sifat buruk tersebut akan hilang disebabkan munculnya cahaya pertolongan dari Allah. Jadi digambarkan seperti gelas, ya. Kalau kita mau menyuguh tamu kita, maka gelas itu harus kita bersihkan dulu. Enggak mungkin gelas yang masih kotor langsung diisi minuman atau disuguhkan ke tamu. Enggak mungkin. Ya, pasti gelas itu akan dibersihkan dulu. Setelah bersih baru diisi minuman, kemudian minumannya disuguhkan ke tamu. Nah, Allah dalam memancarkan cahaya sifatnya yang sempurna kepada para walinya tadi, itu juga begitu. Hatinya para wali itu dibersihkan dulu dari sifat-sifat tercela. Ya, dibersihkan dulu dari sifat-sifat tercela, kemudian setelah bersih baru diisi dengan sifat-sifat Allah yang sangat mulia dan sempurna. Ya. Sehingga dengan
adanya sifat Allah yang sempurna yang Allah pancarkan dalam hati tadi, maka yang kotor-kotor tadi itu hilang. Nah, sudah hilang sebelumnya, karena tidak bisa berkumpul. Kalau kita nyuguh air putih terus gelasnya kotor, terus langsung kita tuangkan, pasti nanti airnya berubah jadi keruh. Kenapa? Sebenarnya yang keruh bukan airnya, tapi gelasnya yang kotor. Maka gelasnya dibersihkan dulu. Maka pada pengajian yang lalu Allah akan memancarkan sirul khususiyah, cahaya keistimewaan tadi setelah hati itu dibersihkan. Maka riyadhahnya seseorang yang mau jadi walinya Allah yang harus membersihkan hatinya dari sifat-sifat tercela, kemudian diganti dihiasi dengan sifat-sifat yang mulia, supaya dapat pancaran cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa sami'tu Sayyidhu Abul Abbas radhiyallahu anhu yaqulu ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatillah fa inna Allah taala ma'rufun bi kamalihi wa jamalihi. Ya. Kata Syekh Abul Abbas Al-Mursi bahwa mengenali seorang wali Allah itu akan lebih sulit dibanding mengenali Allah. Lebih enak mengenal Allah daripada mengenal walinya Allah. Kan kemarin sudah saya sampaikan bahwa walinya Allah itu ada macam-macamnya. Ada yang masyhur, ada yang mastur, ya. Ada yang diketahui oleh banyak orang dan dia sendiri juga tahu kalau dirinya wali. Ada yang mastur, tertutup, yang tahu bahwa dia walinya Allah, dia dan Allah, tapi orang lain tidak tahu, ditutupi pakai sifat basyariyah tadi. Ada juga yang ketiga, dia sendiri sebagai wali Allah tidak tahu kalau dia itu walinya Allah, apalagi orang lain. Satu-satunya yang tahu bahwa dia walinya Allah hanya Allah sendiri. Ada yang seperti itu. Maka Syekh Abul Abbas Al-Mursi mengatakan mengenali walinya Allah itu lebih sulit daripada mengenali Allah. Kalau mengenali Allah lebih mudah. Kenapa? Pokoknya kalau Allah itu terkenal dengan kesempurnaannya, dengan keindahannya. Ya, mukhalafatul hawadisi. Pokoknya yang serba sempurna, ya, indah, tidak ada yang menyamai, berarti Allah. Sementara kalau kalian mau mengenali walinya Allah, mereka itu adalah makhluk seperti kalian. Ya'kulu kama ta'kulu wa yasrobu kama tasrobu. Walinya Allah itu juga makan seperti kalian makan. Dia minum juga seperti kalian minum. Jadi tampilan lahiriahnya sama dengan orang biasa, tapi ternyata kedudukannya di sisi Allah, dia termasuk kekasihnya Allah, orang-orang yang paling dicintai oleh Allah. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab, salah satu dari 6 perkara yang Allah sembunyikan itu adalah walinya Allah. Ya, walinya Allah itu Allah sembunyikan di tengah-tengah manusia. Yang tahu hanya Allah sendiri bahwa dia walinya Allah. Kenapa kok disembunyikan? Supaya kita tidak meremehkan seorang pun. Karena siapa tahu ya, orang yang kita remehkan ternyata dia walinya Allah. Gitu. Jadi dari sekalian, dari keterangan tadi paling tidak kita yakin bahwa sepeninggal para nabi dan rasul itu masih ada hamba-hamba Allah yang istimewa yang melanjutkan tugasnya para nabi dan rasul, yaitu para ulama, yang kemudian sebagian ulama itu oleh Allah angkat sebagai walinya. Nah, kemudian karomah itu walaupun keistimewaan yang Allah berikan kepada para walinya, tapi tidak boleh dijadikan tujuan. Ya, tidak boleh dijadikan tujuan. Ketika kita beribadah kepada Allah, ya tetap niatnya harus lillahi ta'ala. Jangan beribadah kepada Allah tujuannya supaya diangkat jadi walinya, ya enggak usah lah. Ya. Soal nanti diangkat apa tidak itu urusannya Allah. Yang penting kita ibadahnya harus lillahi ta'ala. Apalagi ketika kita beribadah juga tidak boleh dengan tujuan mencari karomah supaya sakti gitu. Karena bisa terpeleset nanti tujuannya ya.
Banyak orang yang pada mulanya pengen jadi wali, begitu sakti akhirnya berubah malah jadi dukun, jadi paranormal. Nah, ini biasa terpeleset di tengah jalan. Jadi tujuan utama dalam ibadah bukan cari karomah, tetapi kita ingin jadi hambanya Allah, memenuhi hak-hak Allah dan memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah, yang itu semuanya diungkapkan dalam kalimat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqan wa qalban khashiyan lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholiha. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa lil ibadah wa la tanayahu min ahlil jahlil maksiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.